the very basic, if we are using simple present, first we are talking about the general fact. Yeah, general fact means that, like example, the water boils at 100 degrees Celsius. Ya, itu adalah kenyataan umum bahwa air kalau dipanaskan itu dalam 100 derajat Celcius itu mendidih. The water boils at 100 degrees Celsius. But if we are saying that, oh look, the water is boiling, please turn off the stove. Nah, itu akan beda. Kalau yang itu masuknya sekarang, kita posisinya sedang melihat bahwa air itu mendidih. Dan tolong matikan stove, kompornya. Itu perbedaan yang signifikannya di situ, Pak. Kalau konteks waktunya? Konteks waktunya ketika kita ngomong simple present, satu general facts, kedua habitual action. Habitual action di mana kita do every day, daily activity, ya, atau fixed timetable. Misalnya seperti pesawat, jadwal meeting, schedule yang pokoknya fix, kita ngomong dalam simple present gitu. Atau misal kita mau ngomong something in general, sesuatu yang umum, kita bilang simple present. Tapi kalau misalnya present continuous, itu at the time of speaking, right now, misal we are still learning English or we are still having a class, ya, English class. Nah, itu saat sekarang, at the time of speaking. Itu yang satu. Yang kedua bisa tidak saat bicara, tapi kita mau bicara sesuatu yang sudah kita mulai, tapi kita belum selesai. So we are in the middle of something. So let's say that I am now teaching you here, having discussing with you, but I said that, oh, I'm reading a great novel, but haven't finished it. Nah, itu bisa. Jadi sesuatu yang sedang kita lakukan, tapi tidak saat kita bicara. Itu kita bilang present continuous. Gitu. Misalnya, oh, mungkin Bapak cerita atau Mbaknya cerita, I'm building a great house in my hometown. Itu berarti saya sedang membangun rumah di kampung. Tapi bukan berarti ketika kita ngomong sekarang, Mbaknya atau Masnya lagi itu nata-nata batu bata gitu, enggak. So we are in the middle of something. Yeah, we are in the middle of something, and then we can use the present continuous. Nah, bedanya dengan present perfect, itu dia hanya menunjukkan sesuatu itu sudah selesai. Ya, baru-baru ini atau terjadi. So, oh, I have finished the project or I have done my homework. Tapi tidak spesifik dalam waktu. Kalau misalnya kita ngomong bicara kemarin, I finished my work, I finished my project yesterday. So, ada keterangan waktu yang spesifik. Tapi kalau misalnya kita hanya mau bilang kita sudah melakukan itu atau kita sudah pernah nonton, oh ya, I have watched that movie. Oh ya, I have talked with him. Saya sudah ngomong sama dia, tapi sequence-nya itu tidak jelas kapan. Itu dia. Itu untuk present perfect. Itu present perfect. Ya, present perfect. Bukan past tense ya? Bukan, Pak. Kalau past tense, bedanya past tense dengan present perfect. Kalau past tense itu benar-benar yang sesuatu tidak ada hubungannya dengan sekarang. That's past tense. Misalnya seperti tadi, I finished my project yesterday. Nah, jadi itu artinya dia kemarin finish project-nya. Tapi kalau kita bilang, oh, I have finished my project, itu sesuatu yang dilakukan dari kemarin, dan dia baru finish-nya sekarang, hari ini. So, I have finished my project. Jadi baru aja dia finish project-nya. I have done my homework today. Jadi dia dari
sesuatu yang sudah dilakukan dari kemarin, entah kemarinnya, dan dia baru finish, mau bilang finish sekarang, baru aja kita pakai present perfect. Oh, I have done, I have finished. Jadi penekanannya kalau present perfect itu bukan past tense di situ, karena jauh beda sekali. Ya. Okay, and where is it? Ada satu lagi present perfect continuous. Dan itu sering dipakai seperti I've been studying English for over 10 years, but I haven't got the good result, Jadi itu sebenarnya lebih ke durasi, lebih ke waktu kapan proses itu berlangsung. Misalnya saya sudah belajar bahasa Inggris selama misalnya tadi 10 tahun atau selama 2 tahun. Nah, ada spesifikasi waktunya. Jadi sebenarnya dengan kita bicara menggunakan tenses yang ada, yang available, itu kita bisa mendetailkan suatu kondisi. Gitu. Karena ketika kita bilang, I eat every day, we use simple present. That's the simple example. Terus kita bilang, I am having lunch, or I am eating seafood right now. Nah, itu kita mendetailkan sedang makan sekarang gitu. I have eaten seafood, or I have eaten the food, the kind of food like that. Nah, itu berarti kita cuma bilang, aku udah pernah nyoba kok makanan yang kayak gitu. Nah, itu dia. I ate that food yesterday or last year. I've ever tried that. Nah, I ever tried that. Nah, berarti kita udah pernah nyoba, tapi itu masa lampau. Gitu. Jadi sebenarnya dengan tahu penggunaan grammar, structure, kita bisa bicara detailing, lebih mendetailkan waktu. Terus saya kayak present perfect continuous, when we want to say, I've been painting the ceiling since morning, so it means that itu kejadiannya kita masih ngecat atap. Jadi kalau misalnya kita cat atap itu biru, itu masih setengahnya. I've been painting the ceiling since morning. Jadi kita masih berkutat dengan ngecat atap sampai biru itu, sampai belum semuanya. Tapi ketika kita bilang, I have painted the ceiling. Nah, kalau I have painted the ceiling itu dia penekanannya kepada hasil. Jadi udah selesai. Ceilingnya biru semua. Itu perbedaan antara present perfect dan present perfect continuous. Kalau continuous itu dia masih, namanya juga continuous, dia masih berlangsung. Gitu. Jadi sebenarnya ada tiga konteks waktu, past tense, present, dan future. Nah, itu di breakdown lagi. Present ada 4, past tense ada 4, future ada 4. Tapi sebenarnya dari 12 grammar itu yang harus kita ketahui, itu maksudnya kuasai, itu adalah yang 6. 6 itu 6 aja itu sudah bisa kita ngomong dengan baik gitu. Jadi ketika kita itu tadi simple present continuous, terus juga present perfect tense, ini sering banget dipakai. Present perfect continuous itu juga sering. I've been working here for bla 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 or I've been there and then past tense, past continuous past continuous itu menerangkan bahwa sesuatu tengah terjadi tapi itu kemarin dan nggak ada hubungannya dengan yang sekarang. It's a bit complicated, but by mastering the grammar, sebenarnya itu kita lebih ekspresif untuk mengungkapkan suatu kejadian gitu. Jadi seperti saya bilang gitu. Ini pelajaran kelas 3 SD loh, Miss. Saya juga bingung neranginnya, Miss. Aduh.
Iya, soalnya kalau misalnya kebanyakan kita dulu kenapa istilahnya mungkin grammar itu tidak kita kuasai karena memang cara penyampaian dari teachernya sebenarnya bukan sebenarnya tidak muridnya tidak salah gitu, tapi mungkin kita tidak tahu dulu itu. So what is this for gitu? What is it for? Maksudnya ini buat apa sih gitu? Jadi kita hanya diperkenalkan formulanya aja, rumusnya aja, gitu kan. Tapi kita tidak pernah di-drill. Iya. Anak saya suruh ngapalin rumus ini. Nah, itu salah. Ini? Iya, harusnya jangan ngapalin rumus, tapi lebih ke pemahaman konteks ya. Maksudnya gini loh, kalau kamu misalnya mau dalam bahasa Inggris ngomong misalnya kamu sedang makan sekarang, nah itu kamu pakai apa? Nah, nanti sebenarnya rumusnya itu terakhir, Pak. Jadi sebenarnya harusnya penggunaannya dulu buat apa sih? Gitu. Oh iya. Itu dan itu sebenarnya apa ya? That's really fundamental and basic. Sometimes it will it will be boring ya, Pak. Kalau misalnya saya atau misalnya teacher itu tidak pandai untuk menjelaskan, itu pasti akan ngantuk. Iya, Miss. Iya. Dan sebenarnya satu lagi yang paling utama itu drilling ya, practice. Karena kalau saya punya sedikit berteori itu ada tiga hal utama. Pertama adalah knowledge ya. Knowledge ya you can gain from me, from internet ya, from book ya, itu utama ya, terkait dengan grammar, terkait dengan structure, pronunciation, itu knowledge. Tapi yang kedua adalah practice. Practice ini yang challenging ya enggak? Iya. Kita udah tahu knowledge-nya kan. Oke, present simple begini, present continuous begini. Tapi ketika itu tidak kita practice, agak susah juga gitu kan. Yeah. Jadi ya makanya sekarang Miss mau nanya nih, sampai mau final test sudah ada English Day belum? Yes, Miss. Itu Pak harus ya. Every Saturday. Ya, so, I mean, Saturday, Miss. In your own room, your own home, ya. Aduh, jangan bilang-bilang loh, Miss. Oh. Ya, it's okay. Tapi bisa lah ya, Pak. Bisa, Miss. Ya, Miss. Itu practice, dan what else? Yang ketiga adalah confident. Jadi emang harus pede, itu ya alhamdulillah ya. Lipo team is really great team ya. Bisa aja. Ya benar Pak. I'm being honest. Oh ya. Thank you so much for having me in your time during these 3 months. It's been amazing.